Sudah, Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat Majelis Taklim Mutiara Hikmah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masih membahas bab 26, bab tahrimi dzulmi wal amru bi raddil madzalim, bab diharamkan kezaliman dan perintah untuk menolak bentuk-bentuk kezaliman. Bab diharamkannya kezaliman dan perintah untuk membatalkan, menolak, menghindarkan bentuk-bentuk kezaliman. Sekarang kita mulai dari hadis yang ke-18 dari bab ini, atau hadis 220 dari urutan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana biasa saya bacakan matan hadisnya, nanti minta dibantu dibacakan terjemahnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Barakallahu fiik. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin senantiasa di dalam kelapangan beragama. Artinya beragama kurang dekat. Halo, sudah dekat? Baik. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di sini menuturkan
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin siapapun orangnya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, senantiasa berada di dalam kelapangan keberagamaan, kelapangan agamanya, tidak dalam kesempitan di dalam beragama, tidak di dalam kesumpekan di dalam beragama, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Artinya apa? Menumpahkan darah ini perkara yang sangat besar, sehingga Nabi bersabda, orang mukmin di dalam keberagamaannya dia itu lapang. Lapang artinya gak ada masalah apa-apa. Lapang artinya gak ada masalah apa-apa. Kenyamanan, tidak di dalam kesempitan, selama tidak menumpahkan darah, tidak menumpahkan darah, tidak membunuh. Ini menunjukkan membunuh, menumpahkan darah adalah perkara yang sangat besar sekali. Kemudian disebutkan di sini malam yusib daman haraman, selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Artinya ada penumpahan darah yang dibenarkan. Ada penumpahan darah yang dibenarkan. Contohnya apa? Kisos. Itu penumpahan darah yang dibenarkan. Tetapi yang merupakan kezaliman, di mana Nabi bersabda dia tidak dalam kelapangan beragama, yaitu kalau membunuh darah yang tidak dibenarkan. Berarti kalau tidak menumpahkan darah yang tidak dibenarkan, dia dalam kelapangan. Kemudian kita melihat siapa saja yang haram dibunuh. Siapa saja yang haram dibunuh? Yang pertama, al-muslim, darahnya haram ditumpahkan. Yang kedua, az-zimmi, orang kafir tetapi mereka tidak memerangi. Mereka tidak memerangi kaum muslim, memang kafir, keberadaannya di muka bumi sebagai orang-orang kafir, tapi mereka tidak memerangi kaum muslimin. Mereka kafir zimmi namanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian al-mu'ahad, orang kafir tetapi terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ini orang kafir tapi ada keterikatan janji dengan kaum muslimin, di mana mereka terikat dengan janji, maka haram ditumpahkan darahnya. Kemudian al-musta'min, orang kafir yang meminta jaminan keamanan. Misalnya ada orang kafir datang ke negeri suatu kaum muslimin, di situ akan tinggal beberapa lama, dan dia meminta dijamin keamanannya. Kemudian amir, penguasa, memberikan jaminan keamanan kepada dia. Maka jaminan keamanan yang diberikan oleh amir, yang diberikan oleh penguasa, mengikat seluruh kaum muslimin di negeri tersebut. Tidak boleh membunuhnya. Nah, selama muslim tidak membunuh orang-orang ini, maka dia berada di dalam kelapangan beragama. Tapi kalau sudah membunuh salah satu dari orang-orang ini, kebalikannya, dia dalam permasalahan di dalam beragamanya, tidak dalam kelapangan, tetapi di dalam permasalahan di dalam beragamanya. Sekali lagi, ini menunjukkan menumpahkan darah adalah perkara yang sangat besar. Kita lihat surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya jahannam
khalidan fiha, selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa adda lahu adzaban azima, dan Allah telah menyediakan untuk dia azab yang sangat besar. Para jamaah rahimakumullah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, An-Nisa 93, beliau mengatakan ada 5 hukuman untuk orang yang membunuh muslim tanpa alasan. Ada 5 hukuman untuk orang yang membunuh muslim tanpa sesuatu sebab yang dibenarkan. Yang pertama, jahanam. Yang kedua, keberadaannya di jahanam selama-lamanya. Yang ketiga, mendapatkan murka Allah. Yang keempat, dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Yang keempat, telah disediakan untuk dia azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Ini penjelasan Syekh Utsaimin yang menunjukkan membunuh dengan tidak dibenarkan, membunuh tanpa hak, ini perkara besar sekali. Ini perkara besar sekali. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tuntunan Islam sedemikian gamblang, membunuh tanpa hak urusannya sangat besar, tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, membunuh gampang sekali. Kayaknya setiap hari kalau kita ngikuti televisi, kalau kita ngikutin, hampir saja ada pembunuhan setiap hari, hampir saja. Atau bisa saja setiap hari ada pembunuhan. Yang menjadikan kita tidak tahu karena kita tidak ngikuti televisi. Berbeda kalau di Saudi. Di Saudi, begitu ada pembunuhan, satu negeri tahu semuanya. Kalau di negeri selainnya, termasuk di negeri kita ada pembunuhan, kita tidak tahu. Kita baru tahu kalau ngikuti televisi atau ngikuti berita. Tapi di Saudi sekali ada pembunuhan, seantero Saudi tahu semuanya. Kenapa? Karena di sana ditegakkan syariat Islam. Orang membunuh dikisos, maka diumumkan sehingga semuanya tahu. Yang mau melihat langsung bisa. Karena tegaknya syariat Islam, maka kriminalitas terhindarkan atau paling enggak sangat diminimalisir. Hampir tidak ada pembunuhan. Begitu ada pembunuhan, seantero Saudi tahu semuanya. Tetapi di negeri selainnya hampir saja ada pembunuhan setiap hari, tapi kita tidak tahu karena tidak ditegakkan syariat Islam. Nah, terkait dengan pembahasan kita harus bisa memandang betapa Islam sangat mengagungkan kehidupan. Islam sangat mengagungkan kehidupan. Maka nyawa tidak boleh melayang tanpa suatu sebab yang dibenarkan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Orang yang membunuh lalu dia bertobat, apakah dosanya diterima? Apakah taubatnya diterima? Orang membunuh, kemudian dia bertobat, apakah taubatnya diterima? Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Pengampun, maka dosa apapun pasti Allah terima, selama itu bukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain syirik, dan Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Tapi kalau kita melihat penjelasannya Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya orang membunuh taubatnya tidak diterima. Apa kemudian menyelisih ayat Al-Qur'an? Kalau kita pahami dengan baik, bukannya menyelisihi, tetapi di situ ada perincian yang hendak dijelaskan, atau ada perincian yang kita mesti memahaminya.
Begini, orang kalau membunuh maka dia terikat dengan 3 hak. Orang membunuh maka dia terikat dengan 3 hak. Yang pertama hakullah, haknya Allah. Allah melarang pembunuhan di mana itu bentuk kezaliman. Kalau orang melakukannya berarti melanggar hak Allah. Yang kedua, haknya wali dari orang yang dibunuh. Haknya wali dari orang yang dibunuh. Mungkin yang dibunuh anaknya, maka di situ ada wali, ayahnya dan siapapun yang merupakan walinya. Mereka punya hak. Dia terkait dengan haknya wali. Yang ketiga, dia terkait dengan haknya orang yang dibunuh. Dia berhak hidup kemudian dibunuh, kan melanggar haknya. Jadi terikat dengan 3 hak. Terkait dengan haknya Allah, Allah langsung ampuni, berarti selesai. Terkait dengan haknya wali, wali bisa saja memaafkan, maka selesai. Tetapi terkait dengan orang yang dibunuh, apakah bisa selesai? Bagaimana bisa diselesaikan? Bagaimana bisa minta halal? Wong orangnya sudah tidak ada. Ini yang dimaksud, bahwasanya taubatnya orang yang dibunuh itu tidak diterima dari sisi ini. Adapun dari sisi 2 hak yang lainnya, hak Allah, Allah pasti mengampuni, dan dari sisi haknya wali, wali bisa saja memaafkan. Iya, kalau orangnya hidup kemudian orangnya mati tidak bisa hidup lagi, saya minta maaf ya kan bisa. Tapi orang mati apa bisa hidup kembali? Sehingga nggak bisa minta halal. Haknya Allah, oke, Allah mengampuni. Haknya wali, wali bisa saja memaafkan. Berarti urusannya berat, urusannya berat. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis 19. Dari urutan bab ini, bab 26 atau hadis 221 dari urutan kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Khawlah binti Amir al-Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Dari Khawlah binti Amir al-Ansariyah, wanita ini adalah istri Hamzah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Para jamaah rahimani rahimakumullah, ada tambahan wawasan bagi kita. Ada informasi baru barangkali, kalau memang baru-baru kita. Seorang sahabiyah namanya Khawlah. Jadi kita koleksi nama sahabiyah, nama sahabat dan nama sahabiyah. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, kita sangat mengenalinya karena sering mendengar kisahnya atau sering mendengar disebut-sebut. Sekarang kita dapatkan Khawlah. Ada sahabiyah namanya Khawlah. Kenapa kita mesti mengkoleksi nama sahabiyah, nama sahabat? Sebagai bentuk cinta kita kepada mereka. Karena suatu ketika Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Awalnya kan begini, ketika ada orang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada suatu kaum, mereka mencintai kaum yang lainnya, tetapi secara amalan tidak bisa mengejar. Maksudnya apa? Orang-orang Badui, mereka sangat mencintai para sahabat yang ada di Madinah, para sahabat yang berada di sekitar Nabi, setiap saat bersama Nabi, setiap saat bermajelis ilmu. Mereka ibadahnya bagus, mereka amalan-amalannya bagus, tapi orang-orang ini, para sahabat orang Badui, enggak sebagus amalannya orang-orang yang di Madinah, tidak sehebat amaliyahnya
dibandingkan dengan para sahabat yang ada di sekitar Nabi. Tapi mereka sangat mencintainya. Maka Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama dan orang yang dicintainya. Meskipun sisi amalan tidak mengejar atau tidak bisa menyamai, tetapi modal cinta akan menjadikan dikumpulkan bersama. Masya Allah. Kita tidak bisa mengejar keimanan para sahabat. Iya, tidak mungkin kita bisa mengejar keimanan sahabat, tapi modal cinta, semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama mereka. Nah, ada sahabiah namanya Khawlah binti Amir, wanita Ansor. Dia istrinya Hamzah radhiyallahu anhuma. Nah, Khawlah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membelanjakan harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Allahu Akbar. Harta-hartanya kita karena kita yang mencari, harta-hartanya ibu karena ibu yang memiliki, tetapi akan Allah hukum dengan adab, dengan neraka kalau kita membelanjakannya bukan pada tempat yang hak, bukan pada tempat yang semestinya, bukan pada tempat yang dibenarkan. Misalnya apa? Harta kita memang kita yang kerja, kita yang cari. Harta ibu memang ibu yang memilikinya, tetapi mendatangkan adab, terancam dengan neraka kalau kita gunakan untuk judi misalnya, kalau kita gunakan untuk riba misalnya, kalau kita gunakan untuk bentuk-bentuk kezaliman misalnya, termasuk kalau kita membelanjakan bukan untuk kebutuhan, akhirnya mubadzir. Barangkali ini yang perlu kita tekankan. Kalau untuk judi, insya Allah tidak akan kita gunakan untuk judi. Kita jauh dari dunia perjudian, insya Allah. Kalau kita gunakan untuk riba, insya Allah kita tidak akan gunakan untuk riba. Kita sudah berlepas diri dari praktek-praktek ribawi. Kalau digunakan untuk kezaliman, nyuruh orang biar ngantemin orang, nyuruh orang biar bunuh orang, kita insya Allah tidak. Kita jauh dari bentuk-bentuk yang demikian. Tetapi membelanjakan harta yang bukan kebutuhan, sehingga yang terjadi tabdzir atau mubadzir, itu juga masuk dalam kategori ini, yaitu diancam dengan neraka pada hari kiamat. Maka belanjalah apapun yang merupakan kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan atau seperlunya, sehingga tidak sampai mubadzir. Berapa tas yang ibu butuhkan, ibu? Tas untuk kerja barangkali, kalau kerja kantoran, tas belanja barangkali, kemudian tas apa lagi? Tas meeting barangkali tasnya berbeda, berarti kan 3 tas. Tapi ibu padahal butuhnya hanya 3 tas, ibu punya 10 tas, 7 tasnya mubadir. Berapa sandal yang ibu butuhkan? Barangkali sandal untuk di belakang di dapur, barangkali sandal untuk bepergian, sandal apa lagi? Katakan sandal untuk cadangan, butuhnya 4 pasang sandal, tapi ibu punya 11 pasang sandal, yang 7 mubadir. Akan dimintai pertanggungjawaban itu, tabdir. Berapa mobil yang ibu butuhkan? Ibu butuh mobil berapa? Barangkali untuk berangkat kerja, mobil sendiri, barangkali untuk acara keluarga, mobilnya perlu yang gede karena keluarganya besar, 2 mobil. Barangkali anaknya kuliah perlu 1 karena berbeda semesternya dan berbeda kampusnya, 1 berarti 1 mobil jumlahnya 4, berarti 4 mobil saja.
Ibu punya 7 mobil, 3 mobilnya mubazir. Termasuk kalau kita membeli makanan, dibiarkan di rumah kita sampai basi, akhirnya tidak dimakan, akhirnya dibuang. Padahal bisa diberikan kepada tetangga, padahal bisa diberikan kepada orang lain. Tetapi kita tidak melakukannya, dibiarkan basi. Kita telah membelanjakan harta Allah tanpa hak. Terlebih kalau kita mengingat anak-anak Suriah. Anak-anak Suriah sampai hari ini kehidupannya tidak normal. Jangankan untuk mendapatkan kebutuhan yang sifatnya sekunder, yang primer jauh dari wajar. Makanan, tempat tinggal dan yang lainnya jauh dari wajar. Kemudian kita punya makanan, merasa santai, merasa tidak bersalah, terbiarkan sampai basi. Maka hal ini mendatangkan permasalahan di hari kiamat nanti. Dan ini termasuk yang disinggung di dalam bab ini, karena ini adalah bentuk kezaliman. Judulnya tadi apa? Bab diharamkan kezaliman dan perintah untuk menghindarkan apa saja bentuk-bentuk kezaliman. Dan ini diantara bentuk kezaliman, membelanjakan harta Allah yang dititipkan kepada kita tanpa hak, tidak di jalan yang dibenarkan. Termasuk Nabi bersabda fi ma'nahu la yulwajidul mun. Orang yang berhutang tetapi nunda bayar. Dia sudah punya duit. Dia berhutang dan sudah punya duit, cuma ditunda-tunda. Ini juga bentuk kezaliman. Loh, kan aku nanti bayar. Betul, nanti bayar, tetapi menunda-nunda sehingga si piutang kemudian keteteran, si piutang merasa kesempitan. Ini bentuk kezaliman, apalagi nggak bayar, padahal bayar gara-gara menunda. Ini namanya membelanjakan harta pada tempat yang tidak semestinya. Dia gunakan untuk yang lainnya dulu, padahal ada hutang yang harus dia bayar, di mana dia sudah punya, di mana hukumnya wajib segera dilunasi. Selesai bab 26. Sekarang kita melanjutkan bab 27. Babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin, penjelasan tentang hak-hak mereka, berlemah lembut kepada mereka dan menyayangi mereka. Ini judulnya. Dimulai dengan muqaddimah berupa beberapa ayat dari Al-Quran. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Surat Al-Hajj ayat 30. Barang siapa mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu baik baginya di sisi Tuhannya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah ada kalanya berupa tempat seperti apa? Masjid. Ada kalanya berupa zaman, waktu seperti apa? Ramadan. Kemudian apa lagi? Rajab. Kemudian apa lagi? Muharram. Ada kalanya terkait dengan orang
yaitu nabi, orang-orang soleh, termasuk kaum muslimin secara umum. Termasuk kaum muslimin secara umum, dia masuk di dalam bab ini, surat Al-Hajj ayat 30. Kenapa? Karena muslim mereka waliullah, kekasih Allah secara umum. Kalau kekasih Allah secara khusus, ya orang yang ubudiyahnya lebih khusus lagi. Tapi secara umum muslim adalah waliullah, maka mereka adalah orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Nah, siapa yang mengagungkan perkara apapun atau siapapun yang terhormat di sisi Allah, maka itu baik baginya. Artinya apa? Jangan pernah memandang kecil, jangan pernah memandang remeh, jangan pernah merendahkan, baik yang terkait dengan tempat, baik yang terkait dengan waktu, baik yang terkait dengan orang dan yang lain-lainnya. Agungkanlah, jangan sekali-kali meremehkan. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kedua sebagai muqaddimah judul ini Al-Hajj 32. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan hati. Apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Yang dimaksud syiar-syiar Allah adalah ibadah yang zahirah. Yang dimaksud dengan syiar-syiar adalah ibadah yang zahirah, ibadah yang tampak, baik yang skalanya besar ataupun kecil, seperti misalnya haji, tawaf, sa'i dari Safa ke Marwah, adzan, iqamah, sholat jamaah. Jadi ibadah-ibadah yang zahir, silaturahim, membaca Al-Quran, zikir, membiarkan jenggot bagi laki-laki, celananya cingkrang bagi laki-laki, mengenakan jilbab bagi muslimah, dan yang lain-lainnya, semua adalah syiar-syiar Allah, syiar-syiar di dalam Islam. Apa kata Allah? Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan syairallahi, syiar-syiar Allah, maka itu adalah dari ketakwaan hati. Kenapa? Karena tidaklah orang mengagungkan syiar-syiar Allah kecuali dia orang bertakwa. Kalau dia bukan orang bertakwa, tidak mungkin akan lahir darinya pengagungan kepada syiar-syiar Allah. Yang terjadi malah bisa meremehkannya, mengabaikannya dan merendahkannya. Contoh, kita ambil contoh orang-orang munafik di dalam mengomentari para sahabat yang berangkat menuju Tabuk. Apa kata orang-orang munafik? Loh, itu para qurra, para hafizul Quran maksudnya, perhatiannya cuma perut doang, perhatiannya cuma kepada makan doang. Kalau ada musuh pengecut, mereka lari. Nah, maka turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang munafik itu, Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Apa kata mereka? Oh enggak, kami cuma bercanda, enggak, kami cuma menghilangkan penat. Ini ngobrol ngalor ngidul, gak ada maknanya. Maka turun ayat, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah minta maaf, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Artinya apa? Zahirnya saja mukmin, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir, di mana mereka adalah orang-orang munafik. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Kalau dia hatinya beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada Rasul Allah, niscaya yang akan keluar dari lisannya adalah komentar-komentar yang maknanya pengagungan. Komentar-komentar yang maknanya pengagungan. Demikian juga akan lahir dari dia, dari mereka, perbuatan-perbuatan persikapan yang menunjukkan pengagungan kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya. Tetapi kalau sudah berkomentar maknanya menjatuhkan, narasinya meremehkan, merendahkan, berarti sesungguhnya tidak ada takwa di dalam hatinya. Coba kita rasakan. Kita beriman kepada Allah, iya. Kita beriman kepada ayat-ayat Allah, iya. Kita beriman kepada Rasul Allah, iya. Mungkin enggak kita berkomentar dengan lisan kita dengan perkataan-perkataan yang maknanya menjatuhkan Allah, menjatuhkan ayat-ayat Al-Quran, menjatuhkan nama baik Nabi? Tidak mungkin. Malah kita marah kalau mendengar orang melecehkan Tuhan kita, melecehkan kitab kita, melecehkan Rasul kita, marah. Kenapa? Karena ada ketakwaan. Makanya di sini Allah berfirman, "Wa ma yu'azzim hurumatillahi fahuwa wa ma yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia adalah ketakwaan hati. Tidak mungkin orang mengagungkan syiar-syiar Allah kecuali di dalam hati ada ketakwaan. Nah, ini ayat yang kedua dari muqaddimah judul ini. Kemudian yang berikutnya dinukil Al-Hijr ayat 88. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan berrendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Dan berendah hatilah engkau kepada orang yang beriman. Khitabnya siapa? Khitabnya Nabi SAW. Khitab itu sasaran. Khitabnya siapa? Sasarannya Nabi SAW. Apakah berlaku untuk kita umatnya? Iya. Karena kaidah di dalam mentafsirkan Al-Quran, ketika khitabnya ditujukan kepada Nabi, maka berlaku untuk seluruh umatnya. Berlaku untuk seluruh umatnya. Termasuk ketika khitabnya ditujukan kepada para istri-istri Nabi, maka berlaku untuk seluruh muslimah keseluruhannya. Tidak dipahami khusus untuk sasaran, untuk khitab yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak. Karena kaidah adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Poin yang diambil, pelajaran yang diambil adalah berdasarkan keumuman lafaz, tidak berdasarkan kekhususan sebab. Tidak berdasarkan kekhususan sebab. Sehingga di sini disebutkan Nabi, khitabnya Nabi, maka yang dilihat adalah keumuman lafaz ini. Bahwasanya diperintahkan kita semuanya untuk merendahkan diri kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Apa yang dimaksud dengan merendahkan diri? At-tadallul, tawadhu'. Yang dimaksud adalah tawadhu'. Jadi kita tidak perlu gumede dengan perkataan kita, enggak perlu sombong dengan perilaku kita, dengan tindak tanduk kita. Sudah kita rendahkan diri betapapun hebatnya kita. Kita rendahkan diri betapapun luar biasanya kita. Kita rendahkan diri betapapun kayanya kita. Kita rendahkan diri betapapun tinggi kedudukan kita.
Di hadapan semua mukmin, siapapun mukminnya, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, meskipun dia du'afa, kita rendahkan diri. Gak usah mengunggul-unggulkan bahwasanya saya lebih dari dia. Gak usah memoncong-moncongkan dada bahwasanya kita lebih gede dari dia, lebih gede dari mereka. Gak usah. Gak usah. Tetapi kemudian yang suka-suka terjadi, orang tidak mau demikian. Tawadhu. Dia orang kere, memang muslim, tapi kan orang miskin. Saya loh orang berpangkat, saya loh orang darah biru. Kemudian menunjukkan suatu kelebihan, menunjukkan suatu kehebatan. Ya memang bisikan setan yang semacam itu. Sehingga biar orang berkarakter sombong, biar orang berkarakter takabur, itu setan. Itu bisikan setan. Maka segera ingat ayat ini, Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah diri Anda di hadapan orang-orang mukmin. Dalam ayat yang lain, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah diri Anda kepada siapapun yang mengikuti Anda dari kalangan orang-orang mukmin. Maka coba lihat bagaimana kehidupan Nabi sehari-hari. Sampai orang-orang kafir Quraisy itu terkaget-kaget. Suatu ketika Nabi SAW duduk-duduk bermajelis dengan para sahabat yang du'afa. Di situ ada Khabbab bin Arat, ada Bilal, ada Ammar bin Yasir, dan yang lain-lainnya orang-orang miskin, orang-orang du'afa. Nabi lagi bermajelis sama mereka. Kemudian lewatlah pembesar-pembesar Quraisy. Mereka kaget, loh ini Muhammad yang tersohor, yang namanya dielu-elukan. Ternyata kau duduk-duduk sama orang kere. Loh kok bisa? Kemudian mereka mendatangi, Muhammad usir mereka. Mereka orang-orang du'afa. Ada apa kamu duduk-duduk dengan mereka? Kamu orang sangat terpandang. Kalau kamu usir mereka, kami pembesar Quraisy akan duduk-duduk bermajelis dengan kamu. Maka turun ayat yang melarang Nabi untuk mengusir mereka. Ini ajaran Islam, ya. Satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwanya. Ada apa kemudian kita gumedi? Karena memiliki ilmu yang lebih, karena memiliki harta yang lebih, karena memiliki kekayaan yang lebih. Ada apa? Di hadapan Allah semuanya gak dilihat. Yang dilihat adalah ketakwaan. Nah, kemudian kenapa disebutan janah? Apa artinya janah? Wakhfid janah. Janah itu artinya sayap. Yang memiliki janah siapa? Burung. Yang memiliki sayap adalah burung. Dan rendahkanlah sayapmu di hadapan orang-orang mukmin. Artinya di sini mengambil penggambaran burung. Burung itu terbang tinggi setinggi apapun, mesti sayapnya direndahkan. Sayapnya bukan dikepakan di atas, tapi sayapnya semakin direndahkan. Maka demikian pula kita, setinggi apapun, sehebat apapun, sebesar apapun, bersikaplah tawadhu', tadallul di hadapan semua muslim. Dan ini memang dirasakan, alhamdulillah. Semacam ini dirasakan di tengah-tengah komunitas yang mereka sudah sangat dekat kepada sunnah, sangat dirasakan. Sehingga meskipun ada seseorang yang luar biasa tapi tidak terlihat karena dia tidak mau memperlihatkan diri. Ada seseorang yang sangat tinggi dengan sesuatu yang dimilikinya, tetapi tidak ketahuan karena dia tidak mau menonjol-nonjolkan, tidak mau, sehingga tidak ketahuan karena dia menginginkan udah semuanya sama saja, biasa saja. Sampai suatu ketika ada teman dari daerah datang bermajelis dengan majelis taklim kita. Dia terkaget-kaget ketika tahu di pojok sana seorang profesor, ini orang doktor, ini dosen-dosen, ini dokter.
Terus di tengah-tengah itu ada juga seorang jenderal sudah purnawirawan. Dia kaget-kaget, saya gak pernah ngira. Nah, itulah orang yang sudah mengenal sunnah. Barangkali pada komunitas yang sunnah belum menguat pada mereka akan terasa mereka mau mengunggul-unggulkan diri karena punya prestise, karena punya jabatan, tempatnya saja minta disendirikan dan yang lainnya, gerombolnya saja tidak sembarangan. Barangkali begitu. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla ketika kita berada pada komunitas yang satu dengan yang lainnya saling merendahkan diri. Pujilah Allah, ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan perintah Al-Hijr ayat 88. Sekarang kita lanjutkan Al-Maidah ayat 32, ayat yang terakhir yang dinukil sebagai muqaddimah judul untuk bab 27 ini. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh sebuah manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Allahu Akbar. Para jamaah, para ummahat Majelis Talim Mutiara Hikmah rahimakumullah, ayat ini sangat mulia sekali kita pahami kandungannya. Man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh jiwa tanpa sebab yang dibenarkan. Ini yang pertama. Au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi. Ada dua. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi membunuh jiwa tanpa hak. Yang kedua membuat kerusakan di muka bumi. Apa vonis dari Allah untuk mereka dua macam orang ini? Apa vonis dari Allah terhadap dua macam orang ini? Allah berfirman, orang itu dihukumi telah membunuh manusia keseluruhannya. Baik yang pertama ataupun yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Membunuh jiwa tanpa hak. Yang kedua, membuat kerusakan di muka bumi. Dihukumi telah membunuh seluruh manusia di muka bumi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat berdasarkan sarannya Syekh Utsaimin. Bayyanallahu fi hadhil ayah anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a li'anna hurmatal muslimin wahidah. Wa man intahaka hurmat asy-syahs minal muslimin faka'annama intahaka hurmata jami'il muslimin. Syekh Utsaimin mengatakan kehormatan muslim itu satu. Kehormatan muslim itu satu. Ketika ada satu muslim dilecehkan kehormatannya, maka sama saja melecehkan kehormatan semua muslim. Ini seperti surat Asy-Syu'ara ayat 105, kata Syekh Utsaimin. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, kaumnya Nabi Nuh berapa nabi? Kaumnya Nabi Nuh nabinya berapa? Ini kaumnya Nabi Nuh, nabinya siapa? Ini kaumnya Nabi, ini suatu kaum, yaitu kaumnya Nabi Nuh, nabinya siapa? Ya Nabi Nuh. Berapa nabi? Nabi Nuh berapa orang? Satu. Tapi kata Allah, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh nabi. Padahal yang mereka dustakan berapa nabi? Satu.
Yang mereka dustakan satu nabi, yaitu Nabi Nuh, tapi Allah hukumi mereka mendustakan seluruh nabi. Mereka mengetahui nabi-nabi yang berikutnya, ya nggak tahu. Karena Nabi Nuh adalah Rasul pertama setelah Nabi Adam, maka dia Rasul yang pertama. Belum ada nabi-nabi berikutnya. Kok kemudian Allah menghukumi kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh nabi? Kenapa? Karena seluruh nabi siapapun yang Allah utus adalah sama kedudukannya. Mereka semua utusan Allah. Satu utusan didustakan sama saja mendustakan seluruh utusan, karena semuanya harus diimani. Semuanya harus diimani. Dan pengertian iman kepada Rasul, pengertian iman kepada Rasul adalah kita mengimani seluruh Rasul tanpa membeda-bedakan satu dari yang lainnya. Adapun syariatnya adalah yang kita amalkan syariat Nabi yang terakhir. Tapi seluruh Rasul yang Allah utus harus kita imani semuanya, tidak membeda-bedakan satu dari yang lainnya. Itu bab akidah tentang keimanan kepada Rasul. Nah, terkait dengan bab yang kita bahas sekarang ini, mendustakan satu nabi maka sama dengan mendustakan seluruh nabi, sama kehormatan kaum muslimin itu satu kesatuan. Kalau satu orang muslim dilecehkan kehormatannya, ditumpahkan darahnya, maka sama saja melecehkan semua muslim, sama saja menumpahkan darah seluruh muslim. Jadi perkara besar sekali. Berapa jumlah muslim di muka bumi? Katakan 2 miliar. Membunuh satu orang muslim dosanya sama membunuh orang sejumlah 2 miliar. Ada syarah yang lainnya, membunuh satu orang muslim maka dia akan masuk neraka dengan dosa sebagaimana dia telah membunuh orang sejumlah kaum muslimin yang ada. Jadi ini perkara yang berat sekali kalau membunuhnya tanpa hak. Adapun kalau membunuhnya hak, tidak terkena hukuman ini karena hak, seperti kisos itu pembunuhan yang hak. Atau dalam peperangan, orang kafir dibunuh dalam peperangan, orang kafir dibunuh sebagaimana Nabi dengan para sahabatnya berhadapan dengan orang-orang kafir, maka mereka dibunuh. Ini pembunuhan yang hak, tidak terkena kecaman dalam ayat ini, tidak terkena ketentuan hukum dalam ayat ini. Tetapi yang membunuh tanpa hak itu yang terkena. Ini yang dimaksud yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang mendapatkan hukuman yang sama, berarti dia telah membunuh seluruh manusia. Yang kedua apa? Merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi? Apakah ada rumah kemudian digali biar roboh? Apakah ada mobil ditipukin kacanya biar pecah, digembosin bannya biar bocor? Apakah begitu? Yang dimaksud di dalam ayat ini bukan itu. Karena menghancurin rumah, nimpukin mobil, itu tidak dihukumi dia telah membunuh seluruh manusia di muka bumi. Terus kerusakan yang bagaimana? Kerusakan yang bagaimana? Yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi di sini adalah nasyrul afkar as-sayyi'ah, menyebarkan pemikiran yang buruk, mengkampanyekan ideologi sesat, kemudian mendakwahkan akidah yang sesat. Ini yang dimaksud. Menyatakan, contoh, semua agama benar. Makanya coba lihat di dalam sejarah. Sekitar abad 1, Gubernur Mekah naik mimbar ketika Idul Adha.
Ya ma'syaral muslimin, irji'u ila buyutikum wa dhahu dhahayakum fa inni mudhahin bi Ja'd bin Dirham. Kurang lebihnya begitu. Wahai kaum muslimin, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah binatang kurban kalian. Adapun aku akan menyembelih Ja'd bin Dirham. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah tidak berbicara. Padahal ayatnya jelas, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi mengatakan tidak percaya Allah berbicara, ini dikatakan menyebarkan pemikiran yang sesat, dihukum bunuh. Kira-kira kalau bapak-bapak jadi penguasa, orang-orang yang mengatakan semua agama benar, orang-orang yang menyebarkan ideologi sesat diapain? Diapain? Ya seperti ayat ini. Baik. Jadi yang dimaksud kerusakan di sini adalah menyebarkan pemikiran kesesatan, mengkampanyekan ideologi sesat, termasuk kira-kira menyatakan halal LGBT, sehingga di mana-mana di dengung-dengungan LGBT nggak apa-apa, LGBT nggak apa-apa, toh itu adalah hak mereka, dihormati, jangan sampai dikebiri. Ini kira-kira masuk di dalam ayat ini apa enggak? Masuk. Jadi yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi adalah ini. Senada dengan ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 32, adalah surat Al-Maidah yang berikutnya 33 atau penjelasan kelanjutannya. Kalau ada mushafnya bisa dilihat, Al-Maidah 33. Ini lebih rinci lagi. Ibu ada mushaf Al-Maidah 33. Nanti dibantu terjemahannya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ardh. Silakan. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Ini penjelasan lebih lanjut dari ayat yang sebelumnya 32. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya. Allah memiliki hukum mutlak yang harus dipatuhi, yang telah disampaikan kepada manusia melalui Rasulnya. Kok dikebiri, kok direndahkan, kok dilecehkan, kok ditandingi? Maka merekalah orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi. Apa balasannya? Yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib, au tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilaf, dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, au yunfau minal ardh, atau diasingkan di muka bumi. Kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, in kanat kabiratan fabil qatl. Kalau kadar membikin kerusakannya itu besar, maka dibunuh. Wa in kanat dunaha fabis salbi. Kalau kadarnya di bawahnya, disalib, diikat, disalib. Kemudian kalau kadar pengerusakannya di bawahnya lagi, potong secara bersilangan antara kaki dan tangan. Kalau di bawahnya lagi kadar pengerusakannya, maka diasingkan.
Masalah pengasingan bagaimana? Masalah pengasingan ini masalah teknis yang jelas yang bisa membuat dia jera. Kalau di dalam konteks kita barangkali diasingkan di Nusa Kambangan atau diasingkan di mana, yang jelas dipandang yang bisa membuat dia jera. Kalau ternyata diasingkan tidak membuat jera, apa kata Syekh Utsaimin? Lakin idza kana la yandafi'u syarruhum bitardihim minal mudun khubisu ilal maut. Kalau diasingkan tetapi tidak berhenti keburukannya terus tidak dia menjadi jera, maka dipenjara hingga mati, ditangkap, tidak diberi kebebasan, keleluasan hingga mati. Ini hukuman untuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allahu Akbar. Coba disampaikan kepada para pendukung LGBT. Coba disampaikan kepada orang-orang pendukung Islam liberal, kepada orang-orang pendukung Islam Nusantara. Apa kata orang Islam Nusantara? Islam bercorak Arab itu Islam menjajah. Ini syirik. Dan mereka mengatakan, wong tamu kok ngobrak-ngabrik tuan rumahnya. Jadi mereka mengatakan Islam gaya Arab itu tamu. Masa ada Islam gaya Arab, Islam gaya Jawa? Sehingga mereka mengatakan yang mengatakan ini syirik itu Islam gaya Arab, Islam yang berkarakter menjajah, tidak santun, tidak rahmatan lil alamin. Bawa ayat untuk menguatkan pemikiran yang sesat, bawa ayat itu karakter Islam yang menjajah, karakter Islam yang tidak santun, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan, gak santun belas. Itu karakter Islam yang tidak rahmatan lil alamin. Gak ada Islam gaya Arab. Islam ya satu dari Allah. Kalau Allah mengatakan itu kafir ya kafir, kalau Allah mengatakan itu syirik ya syirik, kalau Nabi mengatakan itu bid'ah ya bid'ah. Ada apa kemudian orang yang mendakwahkan dengan semestinya dikatakan Islam berkarakter menjajah? Yang lemah lembut itu kata mereka Islam Nusantara. Sampaikan kepada mereka ayat ini. Apa hukumannya? Dibunuh, disalib, potong tangan dan kaki bersilangan, diasingkan di muka bumi. Nah, selesai untuk pembukaan dari bab 27 ini. Judulnya apa? Bab 27 ini bab mengagungkan kehormatan muslim, penjelasan tentang hak-hak mereka, berlemah lembut sesama mereka dan menyayangi mereka. Kita mulai dari hadis yang pertama. Kita mulai dari hadis yang pertama. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhuhum ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi, muttafaq alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, dan beliau menjalin jari-jarinya dengan kuat. Barakallahu fiik. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, keterikatannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah kuat. Untuk lebih mudah dipahami, Nabi memberikan perumpamaan. Ini di antara teladan beliau di dalam memahamkan suatu pelajaran tertentu, di dalam memahamkan suatu faedah tertentu, sesuatu yang abstrak beliau jelaskan dengan diumpamakan pada sesuatu yang konkret. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya keterikatannya sangat kokoh. Mungkin kurang terbayang karena ini perkara abstrak. Perumpamaannya kata Nabi seperti bangunan. Coba lihat bangunan. Nah, orang terbayang, oh seperti itu. Seperti bangunan. Bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan.
pondasi dibangun, maka tiang-tiang berdiri tegak di atasnya, dinding berdiri kokoh di atasnya, mengelilinginya, dibangunkan atap di atasnya, tidak goyah sedikit pun, jendela dipasang, pintu dipasang, ventilasi dipasang, ubin tehel dipasang, saling keterkaitan sangat kuat. Itu muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Perumpamaannya seperti itu. Islam tidak mengenal batas negara. Islam tidak mengenal batas wilayah. Islam tidak mengenal batas suku. Suku bisa berbeda, negara bisa berbeda, wilayah bisa berbeda, tetapi di mana saja muslim itu saudara kita. Dan ini kelebihan yang besar yang hanya dimiliki oleh muslim. Saya pernah melihat postingan, belum lama saya lihat postingan, kadang-kadang dikirimi teman gitu ya, postingan seorang pendeta yang dia terdampar di suatu daerah yang asing. Karena dia pendeta, maka dia minta tolong untuk bermalam istirahat di gereja, ditolak. Pindah lagi gereja ditolak. Berapa gereja dia ditolak. Akhirnya dia berpikir, gimana saya bisa mencari perlindungan. Dia pergi ke masjid dan orang yang di masjid mengiranya dia muslim. Karena dia cukup mengucapkan assalamualaikum. Kata dia, saya hanya mengucapkan assalamualaikum. Mereka menyangkanya saya muslim. Dan langsung mereka menyebut bismillah, bismillah, mari bergabung, mari bergabung. Bismillah, bismillah, mari bergabung, mari bergabung. Ini makanan, monggo silakan. Bareng-bareng. Jangan sungkan-sungkan. Kemudian ketika di pagi hari, kan dia sudah tidur di situ, di masjid situ. Ternyata ketahuan bahwasanya dia bukan muslim, jadi hanya permisi begitu saja. Apa yang dia sampaikan kepada jamaahnya di gereja, Islam luar biasa. Sementara kita kalau lanjut dan nukil dia, sementara kita orang-orang Kristen, kata dia, sangat egois, gak mau kenal satu dengan yang lainnya. Jadi kita milik ajaran semacam ini. Ini adalah ajaran yang sangat besar sekali. Mengajarkan kita sebagai muslim tidak mengenal batas wilayah, batas negara, batas kesukuan, batas apapun. Di mana ada muslim, maka itu adalah bagian dari kita. Di mana muslim sakit, kita merasakan sakit. Di mana muslim menderita, kita merasakan menderita. Coba kita lihat ini di posko Masjid Pondok Mutiara. Yang lalu ada posko Cianjur kalau nggak salah. Sekarang pun masih ada tulisan posko Jaya untuk sosial. Padahal kita nggak kenal-kenalnya. Mereka siapa yang tertimpa bencana di Cianjur, mereka siapa yang tertimpa bencana di Lumajang, tetapi bergerak karena ajaran yang besar ini. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Mukmin yang satu dan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Kita peduli, alhamdulillah, ketika Allah mentakdirkan kita sebagai orang-orang yang berkelapangan, alhamdulillah. Anak-anak kita sekolah dengan semestinya, pesantren dengan semestinya. Alhamdulillah jika demikian, pujilah Allah. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak seperti ini, mereka berkekurangan. Terus mau sekolah yang bagus, mahal, enggak terjangkau. Apa terbiarkan mereka tidak sekolah? Atau seandainya sekolah harus terpaksa mendapatkan kurikulum yang bagus, yang hanya nyanyi-nyanyi, yang hanya nari-nari. Kemudian diajarkan teori Darwin, diajarkan akidah yang tidak benar, tata cara ibadah yang tidak benar. Terbiarkan mereka di lembaga seperti itu? Oh jangan. Siapa yang peduli? Kita semua harus peduli. Ayo kita bikin lembaga yang berkualitas dan terjangkau. Ayo kita bikin, dan kita memulai. Alhamdulillah kita di dalam 1 tahun sudah membangun 2 lantai untuk lembaga pendidikan berkualitas yang terjangkau. Dari mana? Dari kaum muslimin, termasuk Majelis Talim Mutiara Hikmah. Kita kasih proposal
dan kemudian para ummahat bergerak membantu, sekian juta dikirim. Majelis taklim yang mana lagi kita kirimi proposal, mereka bergerak. Alhamdulillah dalam 1 tahun 2 lantai terbangun dan bisa dinikmati oleh orang-orang kaum muslimin, khususnya yang duafa, yang butuh biaya yang terjangkau. Mereka bisa menikmati belajar dengan semestinya. Dan per hari ini kita memulai untuk membangun lantai 3. Per hari ini kita memulai untuk bangun lantai 3-nya. Kok bisa seperti itu? Dalam 1 tahun dua lantai selesai. Karena kita sadar al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Sekalian saya sampaikan kepada para jamaah untuk mari melanjutkan lantai 3-nya. Butuh 500 juta, baru masuk 200 juta, baru tergalang dari kelebihan 2 gedung kemarin. Baik, sekarang kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Sudah jam 5 ya, barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Barangkali ada. Ibu-ibu ada yang perlu sampaikan? Waktunya 2 menit lagi. Kalau tidak ada, kita mungkin maju 1 hadis lagi. Hadis yang kedua dari bab ini atau 223 dari urutan hadis Riyadhus Shalihin. Wa anhu an Nabi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'hu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ayyusiba ahadan minal muslimin minha bi syai'in. Muttafaq alaih. Darinya Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa berjalan melewati masjid-masjid atau pasar-pasar kami sedang bersamanya ada anak panah, maka hendaklah dia menyembunyikan atau memegang ujungnya dengan telapak tangannya agar tidak mengenai seorang pun dari kaum muslimin meskipun sedikit. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Allahu Akbar. Kita kembali lihat judul. Apa judulnya? Judulnya bab mengagungkan kehormatan muslim. Penjelasan mengenai hak-hak mereka, berlemah lembut kepada mereka dan berkasih sayang kepada mereka, ini judulnya. Dan kita lihat ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Bukhari Muslim ini yang diuraikan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melewati masjid-masjid atau melewati pasar-pasar, masjid-masjid atau pasar-pasar identik dengan apa? Banyak orang. Kemudian pada kita ada anak panah itu ujungnya lancip. Kalau kita tidak pegang ujung lancipnya, ujung anak panahnya, maka khawatir bisa mengenai orang yang ada di sekitarnya. Maka Nabi ajari cara membawa. Bapak Ibu bayangkan anak panah, bukan busurnya, tapi anak panah yang meluncur. Yang diluncurkan, bayangkan itu ujungnya lancip. Ketika berjalan di masjid-masjid, pasar-pasar, notabene di sana banyak orang, diajari oleh Nabi cara bawanya. Jadi ujungnya anak panah dipegang, diarahkan ke bawah sebagai bentuk kehati-hatian biar jangan sampai mengenai orang yang di sekitar. Atau kalau kita melewati masjid-masjid, pasar-pasar yang identik banyak orang di sana, kita lagi megang pisau, maka genggam dengan telapak tangan kita. Jadi biar tidak mengenai sekitarnya. Maka kadang-kadang ada orang gak perhatian, dia bawa golok, cara bawanya gini. Gak boleh, gak sunnah.
Kan biasanya kalau panitia korban, panitia setiap orang bawa pisau, bawa korban. Cara bawanya lo gini-gini, di ayun-ayunan depan belakang, itu bahaya, nggak boleh. Ikuti sunnah Nabi, diarahkan ke bawah, digenggam, arahkan ke bawah, sehingga aman, orang di sekitarnya tidak khawatir kena. Sampai seperti ini Nabi mengajarkan agar jangan sampai ada muslim yang terlukai, jangan sampai ada muslim yang dirugikan. Allahu Akbar. Indah sekali ajaran Islam, indah sekali. Kira ini bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Kita batasi, bitaufiq minallah kita lanjutkan pelan-pelan insyaallah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Nanti kami